pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai solusi dari persamaan Poisson ya. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai solusi dari persamaan Laplace ya. Ini kalau kita lihat dari bentuk persamaan diferensialnya ya, persamaan Poisson ini mirip dengan persamaan Laplace yang sudah kita bahas ya. Perbedaannya adalah di sini. Sebelumnya ya, pada persamaan Laplace itu kita melihat bentuknya itu do 2t do x kuadrat ya plus do 2t do y kuadrat sama dengan 0. Nah, sementara pada persamaan Laplace ya, ini tidak sama dengan 0 tapi sama dengan fungsi x, y ya, dimana x, y ini ya, ini bisa berupa sumber ya yang sifatnya konstan atau juga sumber yang berada pada satu posisi tertentu ya, seperti itu. Nah, seperti biasa ya, sama dengan pada saat kita mencari solusi persamaan Laplace ya, persamaan diferensial ini ya kita ubah ke dalam pendekatan finite different. Ini kalau kita lihat ya, orde 2 kalau kita dekati dengan finite different ya, do 2t do x kuadrat ini sama dengan ti plus 1j ya min 2tij ya plus ti min 1j, artinya bahwa i adalah indeks untuk x ya, seperti itu. Artinya ini pendekatan untuk turunan terhadap x, seperti itu, dibagi delta x kuadrat. Demikian juga untuk turunan terhadap y kita bisa mendapatkan seperti ini ya, dimana yang berubah di sini adalah indeks j ya, artinya indeks j ini menggambarkan turunan terhadap y, seperti itu. Ini kalau kedua persamaan ini kita substitusikan terhadap persamaan Poisson ya, maka kita mendapatkan bentuk persamaan seperti ini. Seperti itu ya. Jadi f x, y kita ganti dengan f i, j yang menggambarkan, artinya ini dalam notasi indeksnya f x, y ini kita tuliskan dalam f i j ya, seperti itu. Artinya ini menggambarkan satu fungsi yang berada pada atau satu sumber ya yang berada pada satu posisi x dan y tertentu, seperti itu. Nah, ini kalau kita eksplisitkan ya, kalau kita eksplisitkan dalam TIJ ya, kalau kita eksplisitkan dalam TIJ ini bisa kita kali silang ya, jadi delta y kuadrat ini dikalikan ke sini ya, menghasilkan persamaan ini, seperti itu. Demikian juga yang ruas kanan ya, delta x kuadrat ini kita kalikan ke sini ya, kita kalikan ke sini menghasilkan bentuk persamaan ini. Dan sisanya yang sebelah kiri ya, TIJ yang ini, yang 2 TIJ, di sini juga ada 2 TIJ, kalau disatukan menjadi 2 TIJ ya, yang satu kali delta x kuadrat, yang satu lagi kali delta x kuadrat. Sehingga kalau kita eksplisitkan dalam TIJ ya, menghasilkan pembagian atau menghasilkan suku di bawah seperti ini. Jadi 2 kali delta x kuadrat ya plus delta y kuadrat. Dan yang suku ini ya, ini adalah hasil perkalian dari ini. Jadi Fij kali delta x kuadrat ya dikali delta y kuadrat, seperti ini. Ini kalau kita eksplisitkan dalam TIJ. Tentu ini kalau misalkan asumsinya adalah I dan delta X dan delta Y langkahnya berbeda ya. Tentu kita juga bisa mengambil pendekatan yang lebih sederhana ya, jika misalkan delta X sama dengan delta Y ya, misalkan sama dengan H, maka kita bisa memperoleh bentuk yang lebih sederhana ya. Ini kalau misalkan kita ganti ya, ini dengan H, ya, tentu ini bisa kita jumlahkan. Ini H kuadrat ya, ini juga menjadi H kuadrat, seperti itu ya. Ini H kuadrat, yang dikalikan ke sini ya, ini Anda bisa tambahkan. Sehingga kita bisa memperoleh bentuk yang lebih sederhana ya. Bentuknya itu jika kondisinya seperti itu, ini menjadi TI plus 1J ya, berarti ditambah TI min 1J ya, ditambah TI J plus 1 ya, ditambah TIJ min 1 ya, TIJ min 1. Saya tuliskan di sini ya, min 4, yang ini nih, komponen yang ini, 2 TIJ ditambah 2 TIJ menjadi 4 TIJ ya, sama dengan ini Fij kali H kuadrat. Fij ya kali ya H kuadrat, seperti itu. Ini kalau asumsinya ya delta X dan delta Y ya sama seperti itu, kita simbolkan dengan H.
Ya, atau kalau misalkan bentuk yang ini ya, bentuk yang ini namanya bentuk implisit ya, bentuk implisit seperti itu, implisit, bentuk implisit. Nah, ini kalau dieksplisitkan dalam ini ya, eksplisitkan dalam TIC ya, TIC ya, dengan asumsi delta X dan delta Y sama ya, sama dengan H misalkan, maka kita bisa memperoleh bentuk ya. Nah, ini bisa dari sini, yang lebih sederhana lagi dari situ ya, TIJ ya sama dengan, itu kita bisa memperoleh bentuk TI J plus 1 ya, J plus 1 ya, ditambah TI J min 1 ya, seperti itu. Ini kita kasih kurung ya, seperti itu. Ditambah ya, TI min 1 J ya, seperti itu. Ditambah, ini plus ya, TI min 1 min 1J ya, seperti itu. Yang satu plus, yang satu min, yang satu plus, yang satu min ya, seperti itu. Ini dikurangi ya, FIJ ya, kali H kuadrat ya, dari sini, seperti itu. Dibagi 4 ya, dibagi 4. Begitu ya, dibagi 4. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan ini diasumsikan ya, delta X dan delta Y yang sama, maka berubah bentuk ya, TIJ menjadi ya, TIJ plus 1 ya, seperti itu yang ini. Ditambah TIJ min 1 ya, ditambah untuk yang ini ya, TIJ ya, TI plus 1J ya, ditambah TI min ya, TI ini, TI min 1J ya, dikurangi oleh bentuk yang ini, suku yang ini, FIJ kali ini menjadi H kuadrat ya, delta X kuadrat kali delta Y kuadrat menjadi H kuadrat ya, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah perubahan bentuk dari persamaan Poisson ya, kalau kita ubah ke dalam notasi finite different. Oke ya, kita lihat ininya, apa contoh soalnya. Ini mirip dengan yang contoh soal Laplace, maaf ini masih Laplace ya. Ini kita ubah dengan Poisson ya. Dimana ini ada, kalau kemarin Laplace itu adalah del kuadrat T ya, ini fungsi tentu, del kuadrat T X, Y ya, ini sama dengan 0 kalau di Laplace. Kalau Poisson kita ubah, contohnya misalkan kita ngambil yang kasus sederhana ya, sama dengan 1/5. Syarat batasnya sama ya, Tx, 00, T X, 10 ya, ini 10 dan selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan domainnya ya, domain komputasinya itu, ini syarat batas di sini 0 ya, suhunya di sini 0 itu ya, di sini 0 dan di sini 100 ya, seperti itu. Di sini 100. Nah, ini tentu maksudnya ya, yang harus dihitung itu adalah yang di daerah sini. Yang Anda bisa hitung dengan menggunakan finite different adalah di sini domain komputasi FD ya, finite different, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita substitusikan ya, ini kita back ke persamaan tadi, maaf, kita lihat ya, kita ambil adalah bentuk yang ini nih, misalkan ya, seperti itu, bentuk yang implisit yang ini kalau misalkan kita substitusikan ya, kita substitusikan, ini misalnya kalau kita bikin aja ya, misalkan delta X sama seperti yang di Laplace kemarin, sama dengan delta Y sama dengan 5 ya, seperti itu, dengan apa ini, panjang ini ya, X-nya adalah 20 dan Y-nya tingginya adalah 10 ya, sehingga kalau kita buat domain komputasinya ya, seperti itu, ini seperti ini ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ini jadi ini lompatannya ke sini 5, 10 ya, 15 dan 20. Ke atas ini ya 5 ya, 10 ya, di sini 0 ya. Kira-kira seperti itu. Titik-titik ini yang harus Anda hitung ya dengan persamaan finite different ya. Itu yang di atas ini sudah sama ya, 0. Ini 0, 0, 0 ya. Yang di sini ini 100 ya. Yang sebelah kanan ini 100, seperti itu. Ini 100 dengan syarat batas yang ini, seperti itu. Nah, oke ya, kita lihat
Bagaimana ini persamaannya? Jadi kalau kita substitusikan terhadap persamaan implisit tadi ya, dari titik 1 ya, titik 1 yang ini kita namakan titik 1, titik 2 ya, titik 3, pada itu kita tuliskan di sini aja ya. Kita tuliskan ini untuk titik 1 ya, kita akan memperoleh dari persamaan implisit tadi ya, kita memperoleh TI plus 1J ya, TI plus 1J ya. Kalau untuk titik 11 yang di sini ya, ini titiknya adalah 1,1 ya, yang ini 2,1 ya, yang ini 3,1 ya. Kira seperti itu. Kita akan peroleh bentuk yang tadi ya, menjadi T21 ya, untuk TI plus 1J ya, ditambah T ya, T01 ya, ditambah T12 ya, ditambah T10 ya, dikurangi ya 4T11 ya, sama dengan 5 ya, sama dengan 5. Jadi Fij kali H kuadrat. H kuadratnya adalah 5 kuadrat 25 ya, dikalikan 1/5 menjadi 5 ya, seperti itu. Nah, ini yang titik 2 kita bisa memperoleh ya, T31 ya, T31 karena di sini adalah 2 ya, sama dengan ini naik 1 indeks ya, naik 1 indeks dari sini, seperti itu, plus T0 naik 1 ya, menjadi 11 ya, seperti itu, ditambah sekarang yang J-nya yang naik ya, seperti itu. Ini T22 ya, T22 seperti itu, ditambah T20 ya, T20 seperti itu ya, ini dikurangi 4T21 ya, yang ini titiknya titik 21 sama dengan ya, sama dengan 5 seperti itu. Oke, titik 3 selanjutnya kita bisa memperoleh ya, naik lagi 1 indeks lagi, T41 ya, seperti itu, ditambah T naik 1 indeks ya, T21 ditambah T3 ini ya, 32 ya, seperti itu, ditambah T30 ya, seperti itu, T30 dikurangi ya 4 kali T31 ya, ini titiknya 31 sama dengan 5, seperti sama dengan 5. Oke ya, kita lihat T21 ini harus kita cari ya, T10 ya, ini sama dengan 0 ya, T10 ini 1 untuk daerah 0 yang ini ya, Y-nya 0, ini 0 seperti itu, atau daerah sini nih, ini 0, ini 0, T21 juga yang atas ini 0 seperti itu ya, yang ini juga tentu 0 ya, T10 ini harus kita cari ya, seperti itu, 4T11 ya, T11 adalah yang ini, seperti itu. Nah, ini T31 harus kita cari, ini juga kita cari, dua-dua yang atas ini 0 ya, ini juga 0 seperti itu. T21 ini harus kita cari, seperti itu. Yang ini harus kita cari ya, ini 0 seperti itu. T41 ya, 41 ini di sini, ini 100 ya, ini 100 seperti itu. Yang ini 0, ini T31 ya, 31 ini harus kita cari. Oke, nah kalau kita sederhanakan ya, kita substitusikan nilai-nilai dari syarat batas ya, kita akan memperoleh ya, akhirnya kita bisa memperoleh nilai, bisa memperoleh persamaan T21 ya, itu dikurangi 4 kali T11, ini dari persamaan yang pertama ya, seperti itu, sama dengan 5 ya, seperti itu. Dari titik kedua kita bisa memperoleh persamaan T31 ya, seperti itu, karena sisanya tadi 0 ya, ditambah T11 ya, dikurangi 4 T21 ya, sama dengan 5. Untuk titik 3 ya, kita bisa memperoleh 100 ya, ditambah T21 ya, min 4 T31 sama dengan 5. Nah, ini kita bisa eliminasikan ya, masing-masing dari persamaan ini ada 3 persamaan dan 3 variabel ya. Ini misalnya kita eksplisitkan dalam T21 sama dengan 5 ya, min 4T11 ya. Nah, ini kita bisa masukkan ke persamaan ini, seperti itu ya.
kita bisa masukkan ke persamaan itu. Sehingga kita bisa memperoleh ya. Dari sini kita bisa memperoleh T31 ya. T31 kita ubah bentuknya. Ini di T21-nya menjadi yang ini menjadi tetap T11 ya. Dikurangi 4 kali ya 5 min 4 T11 ya. Seperti itu. Sama dengan 5. Atau kita peroleh ya, ini bentuknya menjadi T31 ya. Sama dengan 25 ya. Ditambah 15 ya. Ini 20 ya. 20 sama yang ini. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 15 T11 ya. 15 T11. Ini 4 kali 4 16 ya. Dikurangi 1 jadi 15. Seperti itu. Ya, 25 ini pindah ruas ke sana jadi yang ini positif ya. Jadi yang ini 25 ya. Itu dari sini ini 20 tambah 5 jadi 25 ditambah 4 kali 4 minus 16 plus 1 ya. Minus 15 pindah ruas jadi plus 15. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Nah, ini kita peroleh persamaan dalam variabel T31 dan T11. Nah, yang ini juga kita ubah ya menjadi kita eliminasi menjadi variabelnya T31 dan T11 ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita ubah ya, T21-nya kita sama eliminasi dengan yang persamaan ini ya. Seperti itu, 100 ditambah 5 ya. 5 ditambah 5 T11 ya, seperti itu. T11 ya. Seperti itu, min 4 ya. Kali 25 plus yang dari sini ya. 15 T11 ya. Seperti itu, T11 ya. Ini sama dengan 5 ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa peroleh ya. Kita peroleh ini 100 ya tambah 5 ya. Seperti itu. Ini maaf. Ini kalau dipindah ruas ini positif ya. Seperti itu. Ini positif. 5 positif. Ini positif ya. Seperti itu. Ini oke ya, seperti itu. Tadi salah ya. Jadi 4 kali 4 ini minus 16 ya. Karena tanda negatif. Seperti itu. Oke, ini harusnya positif ya. 5 ya. Plus T11 ya. T11 min 100 ya. Seperti itu. Ini 4 kali ini min 100 min 60 T11 ya. Sama dengan 5. Atau kita bisa peroleh ya. Ini kalau kita ini jumlahkan ya. Seperti itu menghasilkan 56 T11 ya. Seperti itu ini dari sini. Ini dari persamaan ini ya. Seperti itu. Ini 56 T11 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Seperti itu. Ini 100 ini juga 5 coret-coret ya. Ini coret, ini juga saling menghilangkan. Seperti itu ya. Ini 60 ya 59 ya, maaf. 59 ya. Jadi T11-nya sama dengan 0 ya, seperti itu. T11 sama dengan 0, tentu kita bisa memperoleh T selanjutnya ya. Kita bisa hitung T31 ya. T31 sama dengan dari persamaan ini ya. Dari persamaan ini kita bisa hitung 25 ya. Ditambah 15 kali 0 ya. Sama dengan 25 derajat Celcius ya. Tentu saja setelah T31 kita hitung, kita bisa menghitung T21 ya. T21 sama dengan 5 ya, ditambah 4 kali 0 ya, atau sama dengan 5 derajat Celcius. Jadi yang tadi ya, titik tadi ini kalau kita gambarkan di sini ya. Kalau kita gambarkan di sini domain komputasi yang tadi kita hitung ya.
Ini ya. Jadi yang T31 yang ini ya. Ini hasilnya tadi 25 ya. Ini 25 derajat Celcius. Yang ini ya T21 5 derajat Celcius. Yang ini 0 gitu ya, masih 0. Ini 0, 0. 0, 0, 0, 0 ya. Ini 100 ya, 100 dari syarat batas. 100, 0, 0, 0 begitu ya. Ini 5. Terus saya lihat ya, ini gradasi ya. Jadi turun ke titik sebelahnya itu 25, ke titik sebelahnya lagi 5, ke titik sebelahnya lagi 0. Kira-kira seperti itu ya. Itu kalau kita hitung ya kasus tadi ya, kasus yang ini ya dengan pendekatan finite difference. Tentu ini sangat kasar ya, karena kita mengambil delta X dan delta Y yang sangat besar ya. Tentu ini kalau secara nilai pasti ini jauh dari nilai yang kita kehendaki ya. Dan kita sebetulnya bisa menghitung dengan delta Y dan delta X yang lebih kecil ya. Baik, saya kira untuk hitungan dengan tangan seperti itu kita bisa cek ya, kita bisa lihat ini kalau misalkan kita hitung ya atau kita cari solusinya ya dengan menggunakan pendekatan atau dengan menggunakan program MATLAB ya. Cuma barangkali kita ubah sedikit seperti itu. Jadi soalnya itu karena kalau tadi itu terlalu ini ya, misalkan kita memiliki kasus seperti ini ya. Kita misalkan ini syarat batasnya seperti ini, 0, 0, 0 ya. Nah, kita misalkan substitusikan aja di sini. Misalkan kita mempunyai satu sumber ya. Ini katakanlah misalkan diambil aja ini misalkan seperempat ya. Misalkan seperempat, seperempat ya. Ini sama dengan 100 ya di sini misal ya. Seperti itu. Atau nanti bisa diubah. Bisa diubah. Ini 3/4 ya. 3/4, 3/4 ya Y-nya seperti itu. Nah, ini sama dengan ini negatif aja ya, negatif 100 atau boleh juga positif, nanti kita bisa cek ya. Seperti itu. Ini ada dua sumber misalkan ya, di sudut-sudut ini ada dua sumber. Di mana ya? Ini syarat batasnya di masing-masing ini sisi ini sama dengan 0. Nah, ini bagaimana kalau misalkan ini kita cek ya solusinya dengan finite difference seperti ini masing-masing misalkan kita buat sama aja ya biar mudah. Ini misalkan 100 atau 1 aja ya, 100. Ini 1 cm ya, ini 1 cm ya misalkan. Jadi ada ini ya plat gitu dengan panjang dan lebarnya sama ya, 1 cm kali 1 cm seperti ini. Ini masing-masing di syarat batasnya sama dengan 0 derajat Celcius ya, dan ada sumber panas ya di sudut-sudut untuk posisi 1/4, 1/4 ya, dan 3/4, 3/4. Nah, ini kalau misalkan kita buat ya komputasinya ya, seperti itu. Kita bisa lihat. Baik, seperti biasa ya. Kita awali ini untuk menghapus variabel yang mungkin ada sebelumnya ya, seperti itu. Yang pertama yang harus Anda buat adalah domain komputasinya ya. Ini tadi itu misalkan kita 1 cm kita bagi aja ya, itu menjadi 100 mesh ya, menjadi 100 mesh seperti itu, nx 100 ya, kny sama dengan 100 juga ya, seperti itu. Oke ya, lalu ini lompatan ya, lompatan dx ini supaya sama dengan 1 ya, kalau 100 grid maka 1 per nx ya, 1 per nx. Ini harus dipastikan bahwa dx kali nx sama dengan 1, karena tadi lebarnya atau panjangnya sama dengan 1 cm ya. dy ya sama dengan ini 1 per ny, seperti itu ya kira-kira. Selanjutnya kita substitusikan apa nilai awal ya, nilai awal. Tentu di sini kita bisa otomatis ya, nilai awal kita sekaligus dengan ini ya, sekaligus dengan syarat batasnya begitu ya, seperti itu. Misalkan domain komputasinya
itu dimulai dari 2 ya, indeks 2 atau I sama dengan 2 sampai dengan I sama dengan ke 100 ya. Seperti itu. Maka syarat batasnya adalah 1 dan NX plus 1 ya. Jadi kita buat ya domain komutasinya itu dari 0 ya. Ini untuk kita buat ini dari mulai untuk Y-nya itu ya lebarnya adalah NX plus 1 ya, koma NY ya plus 1 seperti itu. Jadi ini kali ini artinya kita membuat satu ini ya, satu domain seperti itu, domain komputasi. Ini untuk keseluruhan tentu ini kita buat nilai awalnya semuanya 0 untuk 101 kali 101 ya. 101 kali 101 grid ya. Ini sudah otomatis, ini syarat batas dan nilai awal ya. Nilai dan nilai awal seperti itu. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke sumber ya, sumber. Tadi kita punya dua sumber ya. Jadi F-nya kita misalkan tempatkan tadi yang pertama itu di seperempat, seperempat ya. Berarti seperempat itu ya NX per 4 ya, posisi X-nya, dan NY per 4 ya, seperti itu. Misalkan ini sama dengan 100 ya, 100 derajat Celcius. Ini sumber ya, posisi sumber. Seperti sumber 1 ya, seperti itu. Ini bisa kita copy aja ya. Kita copy seperti itu. Ini terus sumber 2 juga sama ya, ini tinggal kali 3 ya, sini. Ini kali 3 seperti itu per 4. Ini kali 3 ya. Seperti itu. Kali 3 per 4 sama dengan ya, ini kita bedain ya, misalkan minus 100. Jadi satu dingin, satu panas ya, seperti itu. Ini sumber yang kedua ya, di sudut atas seperti itu ya. Sumber kedua yang kita tempatkan di posisi sudut atas. Oke ya. Kita mulai masuk ke loopingnya ya. For tentu jumlah ini ya. Ini harus kita tentukan ya. Jumlah looping ya. Jumlah iterasinya harus kita tentukan. 1 sampai dengan ya kita tentukan aja misalkan di sini jumlah loopingnya misal ya berapa aja ya, 1000 aja ya misalkan 1000. Nanti kalau belum apa, ini asumsi 1000 ini adalah tercapainya, kira-kira sudah tercapainya saturasi ya, seperti itu sampai dengan NT ya, seperti itu. Nah ini domain komputasi, ingat misalkan untuk I tadi kita tentukan dari mulai tidak dari 1 ya, tapi dari 2, karena satunya yang ada di sini itu sebagai syarat batas kiri ya, atau syarat batas bawah. Kalau untuk X syarat batas bawah ya, seperti itu. Ini sampai dengan NX ya, sampai dengan NX seperti itu. Karena syarat batas ininya ya, atasnya ya, syarat batas atasnya adalah NX plus 1 ya, seperti itu. Oke, untuk Y ya, for J ya, tentu sama ya, dari mulai 2 sampai dengan NY ya, seperti itu. Nah, kita tuliskan yang tadi, kita tuliskan dalam bentuk ini ya, bentuk eksplisit dalam TIJ ya, bersama yang tadi sudah kita turunkan. Sama dengan ya, ini yang tadi kita tuliskan itu bentuk pertama misalkan adalah yang dikali dy kuadrat ya, seperti itu. dy kuadrat ya, dy kuadrat ya, seperti itu. Ini harus kasih kali kurung, kayaknya usah barangkali ya, seperti itu. Atau kita kasih kurung, khawatir perkaliannya. Ini ya, ini kali ya, tadi itu TI plus 1, J ya, TI plus 1, J. TI plus 1, J ya, seperti itu. TI plus 1, J ya, ditambah ya TI min 1 ya. TI min 1, J, seperti itu. Oke ya. Seperti itu. Oke, bentuk yang kedua adalah yang kali silang untuk dx kuadrat ya, dx kuadrat. Ini dx kuadrat ya, kasih kurung seperti itu, kali ya, kali sekarang untuk yang J plus 1 dan J min 1 ya, T
I, C plus 1 ya, seperti itu. Nah, ditambah ya, T I, C min 1 ya, plus 1 C min 1. Oke ya, kita cek dulu, ini plus 1 min 1, ini I-nya tetap, ini min 1, ini plus 1. Oke ya, seperti itu. Oke, saya kira dikurangi ya, dikurangi Fij, Fi, J ya, Fi, J ya, kali dx kuadrat ya, dx kuadrat seperti itu ya, kali d kuadrat, kali ya dy, kali dy kuadrat, seperti itu ya, kurung tutup ya. Oh, ini harus dikurung dulu di sini. Oke, ini adalah kurung yang pasangannya dengan ini, dibagi ya. Ini saya pindah ruas dulu. Ini kayaknya harus di ini ya, harus di enter. Oke ya, seperti itu supaya terlihat ya. Oke, ini dibagi ya, dibagi dengan tadi itu semuanya ini dibagi dengan 2 ya, 2 kali ya, 2 kali dx kuadrat ya, dx kuadrat ya, kali dy kuadrat ya, dy kuadrat, seperti itu, kurung tutup. Oke, saya kira seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan betul ya. Kalau enggak kita cek lagi aja. Seperti itu. N seperti itu ya, dan kita bisa plotkan ini. Bisa kita plotkan. Oke ya. Oh, ini F ya. F ini harus kita kasih nilai awal ya. F ini harus kasih nilai awal sama seperti di sini, harus didefinisikan dulu ya. Jadi harus didefinisikan F-nya itu pada kondisi awal ini sama dengan ya, sama juga dengan T ya, seperti itu. Dia harus memiliki nilai awal supaya dia bisa berhitung di sini, karena pada saat katakanlah ini adalah looping pertama ya, looping pertama kan ini harus sudah punya nilai. Nah, ini nilainya berapa gitu. Walaupun looping berikutnya ya, ini akan menghasilkan atau akan dihitung ya dari F yang terbaru yang barusan diperoleh ya, seperti itu. Ya ini harus ditentukan ya, nilai awal untuk seluruhnya itu harus ada, seperti itu. Artinya nilai F yang secara keseluruhan berapa ya, tentu yang di sini akan disubstitusi ya, yang di posisi 1/4, seperempat dan 3/4 dan 3/4 ini akan disubstitusi dengan nilai ini, seperti itu. Tapi nilai yang lainnya ya, untuk titik-titik grid yang lainnya, nilai F juga harus ada, begitu ya. Nilai F di posisi lainnya ini sama dengan 0 ya, seperti itu. Terus ya, seperti itu, karena di semua grid itu harus ada ya, harus ada, seperti itu. Nx plus 1 ya, ny ya plus 1, seperti itu. Oke ya, ini adalah nilai awal ya, nilai awal. Artinya semua dikasih nilai ya, supaya finite difference ini bisa beroperasi ya. Kalau tidak, dia tidak akan ada nilai I, J pada grid-grid tertentu ya. Dia hanya memiliki nilai yang ada di posisi 1/4 dan 3/4 aja ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini betul ya. Kita coba cek aja. Mesh ya, misalkan X, Y, T. Oh, ini X-nya belum didefinisikan ya. Kita definisikan X-nya di sini ya. Misalkan ya, ini X harus betul ya. X itu kan berarti dia lompatannya ini 1/100 ya. 1/100, jadi dari mulai 0 ya. Dari mulai 0, lompatannya adalah 1/100 atau dx ya. Seperti itu sampai dengan 1 ya. Sampai dengan 1. Kira seperti itu. Dan Y juga sama ya. Yaitu dari 0 ya. Lompatannya dy ya, seperti itu, lompatannya dy
sampai dengan 1. Ini juga 1 kali 1 ya. Kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan betul ya. Oke, kita cek. Kita save dulu ya. Kita save dulu. Coba kita jalankan ya. Error, ini errornya di ada kurung yang salah ya. Oke, kita cek dulu ya. Perbaiki, kita tampilkan. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilannya adalah seperti ini ya. Ini ada apa? Sumber panas ya. Ini yang di posisi 3/4,3/4 ya. Dan ini adalah posisi sumber panas yang di posisi 1/4,1/4. Dia nilainya adalah 100 ya. Dan ini adalah nilainya minus 100 ya. Seperti itu. Nah, tentu ini kalau misalkan Anda ubah-ubah ya. Ini boleh saja kalau mau Anda ubah, tapi ya tidak akan banyak ini ya mengubah, atau Anda ubah posisinya ya, misalkan ini kita ubah ke posisi setengah ya, setengah koma setengah ya, seperti itu, setengah koma setengah misalkan. Ini akan berubah posisi itunya ya, posisi oke, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini posisi setengah koma setengah. Yang ini ya 3/4,3/4 ya. Setengah tentu di oh ini harusnya ke atas ya gini ya. Nah, ini yang setengah itu kan di center nih. Di center di tengah-tengah ya. Jadi dia harusnya ke atas ini. Yang nilainya 100 yang ini. Ini yang ke bawah ya, yang negatif 100. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik, demikian Anda bisa kerjakan latihannya ya. Sampai berjumpa di perkuliahan selanjutnya.